Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua, jemaat, pemirsa, hamba-hamba Tuhan dan keluarga kami, dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita awali segala sesuatu dengan memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah subuh. Untuk itu kita angkat satu pujian. Haleluya. Terima kasih Bapa, kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Haleluya. Kasih-Mu kami diselamatkan Tuhan.
Tuhan yang besar. sungguh indah Yesus. Terpujilah nama-Mu, Haleluya. Allah yang dahsyat, Terima kasih. Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Syukur. Kami kagum kepada-Mu. Yesus. Terima kasih. Sepanjang masa jiwaku merindu, Yes. sebab keagungan kasih Ilahi. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih Ilahi. Haleluya. Besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Terima Tuhan. kasih. Sungguh kasih-Mu sempurna atas kami. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang memberkati kami, kasih yang menyembuhkan dan memulihkan umat-Mu. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Kau sudah berikan bagi kami anak-anak, umat-umat-Mu yang tak percaya kepadamu. Kau menyelamatkan jiwa kami. Engkau melayakkan kami ada di hadapan. Dan kami menyebut Engkau, ya Aba, ya Bapa kami. Bapa yang setia, Bapa yang luar biasa, yang kami sembah senantiasa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sempurna bagi kami. Bagi hari ini kami boleh ada Tuhan, karena kasih. Pagi hari ini kami boleh bernafas karena kasih. Kau sudah menolong hari-hari kami. Dan pagi hari ini bersama dengan keluarga kami boleh menikmati hari yang baru, hari yang penuh berkat-Mu Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan. Tuhan mengawal, Tuhan memberkati, memimpin kami semuanya. Bila roh takut akan Tuhan Engkau taruh bagi kami, untuk kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu, di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sucikan, kuduskan kami, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Kami sambut hari ini, dan terlebih kami menyambut firman Tuhan yang luar biasa. Berbicara Tuhan bagi kami semuanya, jemaat Tuhan, keluarga kami, umat-umat Tuhan dimanapun hamba-hamba-Mu diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Kita baca Matius pasal 25, ya, 5 ayat 1 orang. Saudara simak Alkitab saudara, atau saudara ikuti pembacaan itu di dalam Alkitab saudara, baik itu di handphone maupun manual seperti saya. Matius pasal 25, saya akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ.
Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakan kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, dan yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepada aku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat dimanapun tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanamnya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Penghakiman terakhir, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan memerintahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang kami memberi engkau pakaian?
Bila manakah kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku minum, makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang daripada yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Matius pasal 25 ini kita beri tema gereja bijaksana. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Dalam menyongsong kedatangan Tuhan dibutuhkan kebijaksanaan. Bijaksana dalam mempersiapkan diri. 5 gadis bodoh tidak bijaksana mempersiapkan diri. Dia hanya membawa pelitanya. Dia tidak berpikir, dan dalam kebodohannya saja dia berpikir, ya. Tapi orang cerdas, ya, orang bijaksana, dia akan berpikir. Dalam kebijaksanaannya dia akan berpikir bahwa kalau yang kami tunggu lama, lalu habis minyak yang di pelita kami, apa stoknya? Nah, jadi mereka siapkan segala sesuatunya. Jadi bijaksana. Kita harus bijaksana di dalam menanti kedatangan Tuhan ini. Ya, bijaksana dengan pengajaran-pengajaran palsu. Ya, bijaksana dengan nubuat-nubuat palsu. Ya, banyak. Oleh karena itu, kita harus menjadi gereja yang bijaksana. Kemudian di poin atau di paragraf yang kedua, di haleluya. Tema yang kedua atau topik yang kedua itu perumpamaan tentang talenta. Jadi kita harus bijaksana di dalam menggunakan atau di dalam membaca kemampuan atau talenta kita sehingga tepat, dan kita tidak memendam talenta kita. Talenta itu adalah suatu kemampuan yang Tuhan berikan kepada seseorang dan itu bisa dikembangkan. Saudara, kalau saudara berada di dalam posisi sebagai pemimpin pujian, kembangkan itu. Jangan tanam, jangan kubur, jangan berusaha menghilangkannya, tapi kembangkan dengan setia. Jadi orang yang bijaksana itu dia akan mengembangkan talentanya dengan setia. Sekali lagi, setia itu sulit. Setia itu perlu pengorbanan. Bukan berarti setia yang sulit tidak bisa kita lakukan. Bisa, tapi perlu pengorbanan. Ya, jadi kalau saudara diberi talenta satu, jangan tanam, jangan kubur, jangan diamkan, tapi kembangkan semua. Apakah engkau sebagai penjahit, kembangkan. Walaupun sekarang garment terlalu banyak, tapi coba kembangkan. Ya, kembangkan. Haleluya. Mungkin apa yang menjadi usahamu kecil, kembangkan terus, kembangkan. Haleluya. Kemudian penghakiman yang terakhir, supaya kita tidak kena penghakiman yang terakhir, mari kita melayani dengan menjadi gereja yang bijaksana. Orang-orang di sekitar kita banyak yang haus, banyak yang lapar tentang kebenaran, tentang makanan fisik. Ya, itu menjadi ladang pelayanan bagi kita. Bijaksana. Ketika seorang gereja bijaksana atau pribadi gereja bijaksana, maka dia akan melihat luasnya medan pelayanan ini. Haleluya. YouTube ini juga medan pelayanan. Gereja yang bijak, dia akan menggunakan segalanya untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan.
Puji Tuhan. Jadilah gereja yang bijak. Ya, mungkin engkau sedang bergumul memenangkan suamimu, minta menjadi dari Tuhan roh bijaksana itu. Mungkin suamimu sudah engkau ajak berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh kali ke gereja, dia tidak mau. Apa yang engkau lakukan? Minta roh bijaksana dari Tuhan agar engkau bisa membawa suamimu datang ke gereja, anak-anakmu, dan semua datang kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Juga usahamu dalam masa sekarang, pasca pandemi, kita perlu kreatif, ya. Kita perlu bijaksana mengembangkan usahamu. Kalau usahamu omsetnya sehari sudah 100.000, kembangkan. Minta roh bijaksana dari Tuhan. Bagaimana mengembangkan di tengah-tengah persaingan yang sangat ketat ini, ya. Mari kembangkan. Haleluya. Dan engkau sedang melamar pekerjaan sekarang, kembangkan bagaimana caranya untuk engkau bisa diterima. Karena ada sesuatu di dalam hatimu, di dalam hidupmu, yaitu roh bijaksana. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, terima kasih buat kemurahan Tuhan. Engkau percayakan kami menjadi gereja yang bijaksana. Roh bijaksana turunkan kepada kami, kepada jemaat-Mu, kepada pemirsa, kepada keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Sehingga di akhir zaman ini kami menjadi gereja yang bijaksana, baik di dalam menggunakan talenta, baik di dalam melihat tanda-tanda zaman, agar kami tidak terseret dengan situasi Amen. zaman ini. Haleluya. Tapi kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan Amen. senantiasa. Maraknya seks bebas, maraknya segala kejahatan milenial membuat hati Tuhan muak dengan keadaan ini. Oleh sebab itu jangan sampai jemaat-Mu, keluarga kami, pemirsa, hamba-hamba-Mu terseret. Tetapi Tuhan beri roh bijaksana agar dapat mempersiapkan diri, mempersiapkan pelita, mempersiapkan minyak mereka dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu, berkati usaha pekerjaan keluarga kami, berkati usaha pekerjaan hamba-hamba Tuhan, berkati usaha pekerjaan dari seluruh pemirsa yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati keluarga, rumah tangga, studi, perusahaan usaha, apapun yang dikerjakan, dilakukan, diusahakan saat ini, semua dibuat Tuhan berhasil. Amen. Saya mau berkata di dalam doa ini dan meminta kepada Bapa, jemaat, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, Engkau berhasil dalam segalanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami terima keberhasilan dari Tuhan. Hari ini kami melangkah dengan suatu kepastian bahwa Engkau memberkati dan mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tetap semangat, maju terus bersama Yesus, kita pasti bisa. Amin.